Buka suara usai diperiksa KPK. Cita-cita saya diundang secara profesional dan menyanyi secara profesional. Klik positif. Cita-cita tak berkomentar banyak kepada media usai diperiksa KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Padangdut bertubuh mungil itu khawatir dengan penyebaran COVID-19 jika berbicara lama, sehingga dia cuma berkomentar sedikit. Jadi Cita belum bisa banyak menjelaskan karena Cita juga takut keluar dengan kerumunan seperti ini, kata Citata di depan gedung KPK Jakarta Jumat 26 Maret 2021. Namun Cita berjanji akan jelaskan secara gamblang tentang pemeriksaan tadi melalui media sosial. Cita janji di sosial media Cita akan jelaskan detailnya, ujar Citata. Ada beberapa keterangan yang disampaikan Cita kepada media usai diperiksa. Yang pertama, dia membenarkan mengisi acara Kemensos di Labuan Bajo. Namun, Cita-Citata memastikan diundang secara profesional oleh event organizer atau EO, bukan dari Kemensos langsung. Dari mana duit sebesar 150 juta rupiah untuk membayar aksi panggungnya? Dia bilang bukan urusannya. Saya belum bisa ngomong berapa yang saya terima, karena semua dari manajemen. Saya hanya bisa menjelaskan, saya diundang secara profesional dan menyanyi secara profesional, kata Cita-Citata. Di sini saya jadi saksi aja, jadi nggak ngomongin apa-apa, ujarnya lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, nama Cita-Citata disebut di sidang kasus korupsi bansos sembako COVID-19. Kemensos dengan terdakwa penyuap Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madda Nadja. Hal itu terungkap ketika pembuatan komitmen PPK, pengadaan bansos sembako COVID-19. Metius Joko Santoso jadi saksi di sidang kedua terdakwa tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta, Senin 8 Maret 2021 lalu. Di persidangan, Metius membeberkan rincian penggunaan sebesar 14,7 miliar. Uang yang berasal dari VE, perusahaan penyedia bantuan sosial atau bansos sembako COVID-19. Dari 25 kegiatan yang dibiayai duit haram itu, pembayaran honor manggung Cita-Citata di Labuan Bajo termasuk di dalamnya. Dalam kasus korupsi bansos COVID-19 Kemensos, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Sosial Juliarti Peter Batubara, serta dua pejabat Kemensos yakni Adi Wahyono dan Metius Joko Santoso. Sementara dari pihak swasta ada Harifan Sidabuke dan Ardian Iskandar Madda Nadja. Keduanya didakwa menyuap Juliari agar menunjuk perusahaan mereka sebagai penyedia bansos sembako COVID-19. Hari dan Ardian disebut jaksa memberikan VE sebesar 10.000 per paket bansos ke Juliari. Berdasarkan keterangan Metius,
Total dari VA tersebut berjumlah kurang lebih 16,7 miliar. Tapi yang diberikan ke Juliari hanya 14,7 miliar. Sumber suara.com.